Putri Widayanti, NIM 85696357. Saya dari kelompok 3. Pada kegiatan hari ini, kami akan membahas mengenai modul 4 yaitu makanan sehat. Di sini, saya berkesempatan untuk membawakan materi pada kegiatan belajar 1 dengan judul kandungan gizi dan gizi seimbang. Setiap hari, disadari atau tidak, kita tidak pernah bisa lepas dari zat gizi. Hal ini karena setiap hari kita memerlukan makanan yang merupakan sumber dari zat gizi tersebut. Secara umum, pangan dikelompokkan menjadi 2, yaitu pangan hewani dan pangan nabati. Mari kita bahas mengenai 6 makanan berdasarkan piramida gizi seimbang. Ada gambar yang ada ini. Pada dasar piramida dengan proporsi terbesar adalah kelompok karbohidrat, yaitu pada gambar paling bawah, di mana terdapat roti, sereal, mie, nasi, dan lain-lain sebagai sumber energi atau kalori utama. Di atasnya terdapat kelompok buah dan sayur sebagai sumber vitamin dan mineral. Keduanya dalam kotak berbeda untuk menekankan pentingnya peran proporsi tiap-tiap kelompok. Kotak sayur berada pada sebelah kiri, di mana sedikit lebih besar dari kotak buah di sebelah kanan. Artinya, jumlah atau porsi sayur yang dianjurkan untuk kita makan setiap hari sedikit lebih banyak dibanding porsi buah. Nah, pada lapisan ketiga, dari bawah piramida, ada kelompok lauk pauk, di antaranya daging, telur, ikan, dan lain-lain, yang ada di kotak sebelah kiri. Susu dan produk susu seperti mentega, keju, dan lain-lain di kotak kanan. Proporsi kelompok makanan ini lebih kecil atau lebih sempit dibanding dengan kedua kelompok di bawahnya. Artinya, jumlah atau porsi lauk pauk sebagai sumber utama protein dan lemak lebih kecil daripada porsi untuk makanan pokok dan sayur atau buah. Selanjutnya, mari kita lihat gambar yang terdapat sumber karbohidrat, sumber lemak, dan sumber protein hewani serta nabati. Zat-zat gizi yang dibutuhkan untuk hidup sehat adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Untuk seorang anak sendiri, makanan dapat dijadikan media untuk mendidik anak supaya dapat menerima, menyukai, memilih makanan yang baik, juga untuk menentukan jumlah makanan yang cukup dan bermutu. Terjadinya masalah kurang gizi biasanya menyebabkan anak muda lelah, tidak tahan melakukan aktivitas fisik yang lama, tidak mampu berpikir dan berpartisipasi penuh dalam proses belajar anak itu sendiri. Adapun beberapa poin yang harus kita pelajari pada kegiatan belajar 1 ini, yaitu makan pagi atau sarapan pagi, bekal makanan, warung sekolah, gizi seimbang untuk anak sekolah, serta menu seimbang. Mari kita bahas mengenai makan pagi atau sarapan. Pola jam makan bagi balita penting dilaksanakan untuk kebutuhan gizinya. Namun, membiasakan makan pagi pada anak memang terasa sangat sulit. Adanya citra makan pada pagi hari sebagai suatu kegiatan yang dirasakan menjengkelkan perlu diubah untuk menjadi salah satu kebiasaan. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengubah citra tersebut. Yang pertama, anak perlu dibiasakan bangun lebih pagi agar tersedia waktu yang cukup. Para orang tua hendaknya memberi contoh yang baik, yaitu membiasakan makan pagi. Pada saat makan pagi, sebaiknya anak ditemani oleh salah seorang anggota keluarga. Orang tua dan guru hendaknya tidak bosan mengingatkan anak untuk selalu makan pagi atau sarapan serta memberikan penjelasan mengenai manfaat pada makan pagi tersebut. Bagi anak yang tidak sempat makan pagi, sebaiknya makanan dibawakan ke sekolah. Untuk membiasakan anak yang belum bisa makan pagi, perlu memakai cara bertahap. Mula-mula diberikan makan pagi dengan takaran atau porsi yang lebih sedikit. Kemudian, secara bertahap porsi makanan ditambahkan sesuai anjuran. Hasil penelitian menunjukkan anak yang makan pagi mempunyai sikap dan prestasi sekolah lebih baik daripada anak yang tidak sempat sarapan. Bekal makanan. Pada poin ini, kita akan membahas mengenai bekal makanan. Jika pada poin sebelumnya, anak enggan melakukan sarapan,
Maka dianjurkan kepada orang tua untuk membawakan bekal makanan saat anak hendak ke sekolah. Kandungan gizi makanan bekal sebaiknya sekitar 300 kalori, 5-7 gram protein. Makanan bekal bisa berupa snack atau makanan lengkap dalam porsi yang lebih kecil. Pada poin C, kita akan bahas warung sekolah. Kantin atau warung sekolah merupakan salah satu tempat untuk jajan anak selain penjajah makanan di luar sekolah. Kantin juga mempunyai peran penting dalam mendorong pesan-pesan kesehatan dari kelas ke rumah. Karena terdapat kantin yang menyediakan makanan sehat atau bergizi, dan ada pula kantin yang belum melakukan hal tersebut. Maka dari itu, sebaiknya kepala sekolah dan guru mengarahkan kepada pihak kantin sekolah agar menyediakan makanan yang lebih sehat dan tidak sembarangan. Namun, kelompok orang tua murid juga dapat membantu merangsang perubahan agar kantin menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan aman bagi kesehatan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Ayuni, NIM 859616789. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan kita Eka Putri Widayanti, modul 4 kegiatan belajar 1 mengenai kandungan gizi dan gizi seimbang. Dan untuk poin D, gizi seimbang bagi anak sekolah. Makanan dengan kandungan gizi seimbang, cukup energi, dan zat gizi sesuai dengan kebutuhan gizi anak sekolah itu sangat dianjurkan. Makanan tersebut sebaiknya terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, kemudian juga buah-buahan. Teman-teman bisa melihat pada modul halaman 4.12. Di sini ada gambar contoh makanan gizi seimbang. 1 porsi nasi sama dengan 100 gram, 1 potong roti sama dengan 80 gram, mie basah sama dengan 100 gram, kentang sama dengan 200 gram. Dan untuk contoh bahan makanan yang lain yang gizi seimbang, di sini ada bahan lauk pauk, sayur mayur, dan juga buah-buahan. Untuk poin E, menu seimbang. Gizi seimbang perlu diterapkan agar tidak menimbulkan masalah kekurangan ataupun kelebihan gizi. Menurut para ahli, gizi seimbang harus diberikan sejak dini. Pola makan tak seimbang dapat menimbulkan kekurangan gizi atau pola makan tak teratur menyebabkan kelebihan gizi dan kegemukan. Menu seimbang itu sendiri pengertiannya yaitu susunan hidangan sehari yang mengandung zat-zat gizi dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk dapat hidup sehat. Menu yang dihidangkan sebaiknya dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus memenuhi kecukupan gizi. 2. Sebaiknya mempunyai kombinasi dan keanekaragaman. 3. Sesuai dengan komposisi keluarga. 4. Sesuai dengan dana yang tersedia. 5. Menu makanan harus seimbang dan sesuai. Menu makanan untuk anak tergantung dengan kebutuhan yang sangat dipengaruhi oleh berat badan, tinggi badan, kemudian umur, jenis kelamin, dan juga jenis aktivitas. Namun demikian, pada dasarnya frekuensi makan pada anak sekolah itu sebanyak 3 kali dan makan selingan itu sebanyak 2 kali. Di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar anak yang terbaik. Yang pertama, menyajikan jenis makanan yang beragam. 2. Melakukan olahraga yang seimbang. 3. Memilih makanan dari jenis gandum, sayuran, dan juga buah-buahan. Kemudian 4. Memilih makanan rendah lemak dan non kolesterol. 5. Mengkonsumsi gula dan garam secara wajar. 6. Memilih makanan dengan kadar kalsium dan zat besi yang cukup. 7. Kebiasaan dalam memilih makanan yang sehat dalam keluarga. Dan di sini juga ada beberapa yang dapat dilakukan agar anak tetap memiliki nafsu makan tanpa takut akan resiko. Yang pertama, pilihlah daging tanpa lemak atau produk susu yang rendah lemak. 2. Pilihlah minyak nabati dan mentega yang menggunakan sayur dan buah-buahan sebagai bahan dasarnya. 3. Bacalah tabel nutrisi pada kemasan setiap produk.
4. Batasi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh. 5. Batasi makanan yang berkadar gula tinggi dan hindari konsumsi gizi pada makanan. Yang pertama, pengaruh cara perlakuan atau pengolahan, penyimpanan atau pengawetan terhadap kandungan gizi. Bila ditinjau dari penyebabnya, kerusakan bahan makanan dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu kerusakan mikrobiologis, mekanis, fisik, kimia, dan biologis. Yang pertama, kerusakan mikrobiologis, yaitu kerusakan mikrobiologis pada bahan makanan yang disebabkan oleh jenis-jenis mikroba, yaitu bakteri, kapang, dan khamir. Bahan pangan yang telah rusak akibat mikroba mempunyai ciri khas. Yang pertama, pembusukan, yaitu bahan makanan seperti sayuran dan buah. Misalnya contohnya itu wortel yang lunak karena dirusak oleh bakteri. Yang kedua, berlendir, pertumbuhan bakteri pada pertumbuhan yang basah dari bahan makanan seperti sayuran, daging, dan ikan, seperti yang dapat menyebabkan klopor. Yang ketiga, berlendir kental seperti tali. Beberapa jenis bakteri seperti Bacillus subtilis dan Lactobacillus plantarum. Yang keempat, perubahan warna, yaitu beberapa bakteri menghasilkan warna pada bahan makanan yang tercemar. Contohnya daging berwarna kehijauan karena ditumbuhi bakteri. Selanjutnya yang kedua, kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis dapat terjadi jika ada benturan-benturan mekanis seperti benturan antar bahan itu sendiri ataupun benturan bahan dengan alat. Yang ketiga, kerusakan fisik kimia. Kerusakan fisik dapat terjadi akibat perlakuan fisik seperti cara pengolahan dengan penggorengan, pengeringan, dan pendinginan. Yang keempat, kerusakan biologi. Yang dimaksud dengan kerusakan biologi adalah kerusakan yang disebabkan oleh serangga, binatang penggerak, dan rusak secara fisiologis. Serangan serangga dapat dimulai pada saat hasil pertanian masih ditanam, sesudah panen, dan dalam penyimpanan. Sekian penjabaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gizi pada makanan tradisional dan pada makanan siap saji. Kemajuan ilmu dan teknologi berkembang dengan pesat di berbagai bidang termasuk dalam bidang pangan. Kemajuan teknologi ini membawa dampak positif maupun negatif. Pola kehidupan masa kini dicirikan dengan tingginya biaya hidup, emansipasi, atau karena alasan lain penyebab wanita bekerja di luar rumah. Ritme kehidupan yang menuntut segala sesuatu serba cepat, waktu terbatas, anak harus pergi sekolah, sementara ibu dan bapak harus segera berangkat kerja. Sebagai jalan pintas untuk sarapan disediakanlah makanan siap saji yang memakan waktu menyiapkan 3-5 menit. Masalah lain yang jadi fenomena di masyarakat adalah tersedianya berbagai jajanan yang dikemas dapat dipastikan kaya zat aditif. D. Pengertian makanan siap saji dan kesehatan konsumen. 1. Makanan siap saji yang dimaksud adalah jenis makanan yang dikemas mudah disajikan, praktis, atau diolah dengan cara sederhana. 2. Zat aditif makanan. Zat aditif adalah bahan kimia yang dicampurkan ke dalam makanan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, menambahkan rasa, dan memantapkan kesegaran produk tersebut. 3. Kemasan makanan. Kemasan makanan adalah wadah atau tempat makanan agar kualitas makanan tetap baik, meningkatkan penampilan produk,
dan memudahkan transportasi. 4. Sehat. Sehat adalah berfungsi organ tubuh secara fisiologis normal. Jenis zat aditif dan kemasan makanan. 1. Jenis zat aditif. Zat aditif dapat berbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu 1. Agen emulsi, yaitu aditif yang berbahan lemak dan air, contohnya lecithin. 2. Agen fenstabil dan memikat, contohnya alginat dan glycerin. 3. Agen penghalang kerak untuk mencegah penggumpalan. 4. Agen peningkatan nutrisi, contohnya berbagai vitamin. 5. Agen pengawet, contohnya garam, nitrat, dan nitrit. 6. Agen antioksidan, contohnya vitamin C dan E. BHT, butylated hydroxytulen, dan BHA, butylated hydroxyanisole. Agen pengembang untuk roti dan bolu. 8. Agen penyedap rasa, contoh monosodium glutamate (MSG). 9. Bahan pewarna selain ke-9. Zat aditif di atas, Denver 2001, juga menyatakan terdapat bahan lain yang ditambahkan dalam makanan, diantaranya 1. Agen peluntur, 2. Lemak hewani, 3. Bahan pengasam, 4. Bahan pemisah, 5. Pati termodifikasi, 6. Alkohol, 7. Gelatin. 2. Kemasan siap saji. Sampai saat ini, menurut Ketua Federasi Pengemasan Indonesia Hengky Darmawan, di Indonesia sistem pengemasannya baru 10% yang sesuai aturan SNI. Beberapa faktor mempengaruhi produsen dalam memilih kemasan adalah tampil menarik, mampu melindungi produk yang dikemas, dan pertimbangan ekonomis. 3. Manfaat makan siap saji. Makan siap saji yang beredar saat ini tercatat 500-600 jenis. Media Indonesia 2023, jenis tersebut terdiri dari minuman dan makanan yang diproduksi dalam skala kecil dan besar. 4. Bahaya atau dampak makanan siap saji. Dari residu bahan makanan terhadap kesehatan manusia dibagi dalam 3 kategori, yaitu 1. Aspek toksikologis, kategori residu bahan makanan yang dapat bersifat racun terhadap organ-organ tubuh. 2. Aspek mikrobiologis, mikroba dalam bahan makanan yang dapat mengganggu keseimbangan mikroba dalam saluran pencernaan. 3. Aspek imunopatologis, keberadaan residu yang dapat menurunkan kekebalan tubuh. Dampak negatif zat aditif terdapat terhadap kesehatan dapat secara langsung maupun tidak langsung.